Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB Guru Sejarah. Stay tune terus di channel otak kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video-video otak kencer ini ke sosial media teman-teman semuanya. Topik: perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Soal nomor 1. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah: A. Masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalam KNIL. B. Pembayaran hutang dan biaya perang Belanda Indonesia. C. Penyelesaian status wilayah Irian Barat. Option D. Penarikan kapal Belanda ukuran kecil dari wilayah perairan RIS. E. Pembentukan Uni Indonesia Belanda. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Yaps, betul banget. Yang C. Penyelesaian status wilayah Irian Barat. Pembahasannya, beberapa hasil yang disepakati dalam perundingan KMB yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, yaitu: yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS paling lambat akhir Desember. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun kemudian. Yang ketiga, hutang Hindia Belanda menjadi tanggung jawab pemerintah RI. Pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda resmi ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949. Tetapi, masalah Irian Barat menjadi permasalahan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, seperti perundingan KMB. Hal tersebut membuat Indonesia mengambil tindakan militer untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Cukup jelas ya teman-teman, makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, penyelesaian status Irian Barat. Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Soal nomor 2. Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN Perang Indochina III adalah: A. Mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja. B. Mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja. C. Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting. D. Menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAID. E. Mengadakan rapat dengan anggota ASEAN lainnya untuk mengambil sikap dalam kasus krisis Kamboja. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yoi, betul banget. Yang C. Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting. Pembahasannya, krisis Kamboja merupakan salah satu konflik yang berawal dari masalah internal negara Kamboja yang melibatkan kelompok pemberontak Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Tetapi dalam kelanjutannya ada keikutsertaan Vietnam dalam krisis Kamboja. Menghadapi masalah tersebut, Indonesia selaku negara yang menganut prinsip luar negeri bebas aktif memilih melakukan tindakan dengan menjadi mediator dalam kasus tersebut dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang nantinya menjadi awal perdamaian kembali di Kamboja. Gitu ya teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, pendidikan dan pergerakan nasional. Soal nomor 3. Manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di negara Belanda pada tahun 1925 berisi tentang: A. Persatuan nasional, swadaya, non-kooperatif. B. Solidaritas, kebebasan, non-kooperatif. C. Persatuan nasional, kesetaraan, swadaya. D. Solidaritas, kesetaraan, non-kooperatif. E. Persatuan nasional, kesetaraan, non-kooperatif. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat?
Betul banget, yang A, Persatuan Nasional Swadaya Non-Kooperatif. Pembahasannya, salah satu usaha dari organisasi nasional pada masa pergerakan nasional dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dengan mengeluarkan manifesto politik pada tahun 1925. Manifesto politik tersebut merupakan cara pandang usaha pencapaian kemerdekaan Indonesia dengan memiliki beberapa poin utama. Yang pertama, persatuan nasional. Kedua, non-kooperatif. Ketiga, swadaya. Dan yang terakhir, solidaritas. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi, kita ke topik berikutnya, yaitu pendidikan dan pergerakan nasional. Soal nomor 4. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915, organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan A. Mengusulkan pembentukan Dewan Rakyat bagi pribumi, B. Memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra, C. Pembentukan organisasi wanita putri merdeka, D. Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia, E. Penerbitan majalah bulanan Guru Desa. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Organisasi Budi Utomo mulai terjun di kancah politik melalui tindakan yang mana? Yaps, betul banget, yang A. Mengusulkan pembentukan Dewan Rakyat bagi pribumi. Misalnya, Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama Indonesia yang memiliki arah gerakan di bidang sosial budaya dan pendidikan. Tetapi memasuki tahun 1915 dengan munculnya organisasi beraliran politik mendorong Budi Utomo untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan Hindia Belanda. Salah satu tindakannya adalah menginginkan pembentukan Dewan Rakyat bagi para pribumi. Support terus channel Otak Kencar ini, please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video Otak Kencar ini ke sosial media teman-teman semuanya. Dampak yang paling terasa dalam pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah A. Pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Hindia Belanda terkait program emigrasi politik etis. B. Terjaganya kualitas tanaman perkebunan milik pemerintah maupun pribumi sebagai dampak dari irigasi. C. Pendirian sekolah umum untuk semua warga Hindia Belanda tanpa terkecuali. D. Kebebasan berpolitik dalam Volksraad bagi warga Hindia Belanda. E. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nanti tiap videonya seperti biasa ya teman-teman, bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya. Yaps, betul banget, yang E. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Pembahasannya, politik etis merupakan program pemerintah Belanda yang mencoba memberikan balas budi atas apa yang bangsa Hindia Belanda berikan terhadap pemerintah Belanda. Dengan dilaksanakannya politik etis di Hindia Belanda membuat perubahan yang signifikan dalam perjuangan bangsa, yaitu dengan munculnya kaum terpelajar yang menerima pendidikan modern dan nantinya memimpin pergerakan bangsa Indonesia. Cukup jelas ya teman-teman? Lanjut lagi ya, kita ke topik berikutnya, pendudukan Jepang di Indonesia, yang merupakan wilayah militer Jepang di Indonesia saat menguasai Indonesia adalah tentara A. 22 Rikugun Bali, B. 2 atau Kaigun Makassar, B. 25 atau Rikugun Jakarta, D. 2 atau Kaigun Sumatera Barat, E. 16 atau Kaigun Sumatera Utara. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang B. 2 atau Kaigun Makassar. Pembahasannya, salah satu usaha Jepang di Indonesia untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya adalah dengan membentuk pusat militer di Indonesia yang terbagi dalam 3 wilayah militernya, yaitu yang pertama pemerintahan militer Angkatan Darat
atau tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat atau tentara ke-16 untuk Jawa, Madura dengan pusatnya di Jakarta. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option B, teman-teman, 2 atau Kaigun Makassar. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, Indonesia masa praaksara. Faktor yang paling berperan dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Mesolitikum lebih cepat dibandingkan dengan masa Paleolitikum. A. Beragamnya alat yang digunakan manusia pendukung masa itu yang menunjang kehidupannya. B. Berkembangnya teknologi perundagian yang semakin mempermudah manusia dengan variasi peralatan dari berbagai bahan. C. Kemampuan otak manusia pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat lebih beragam. D. Manusia pendukung masa tersebut lebih mengerti pemanfaatan teknologi lebih baik. E. Munculnya manusia purba Homo sapiens yang dikenal sebagai manusia yang cerdas. Kira-kira mana nih teman-teman faktor yang paling berperan? Yoi, betul banget, yang C. Kemampuan otak manusia pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat lebih beragam. Pembahasannya, perkembangan masa praaksara ditunjang oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan faktor internal, kehidupan masyarakat Mesolitikum lebih cepat dibandingkan masyarakat Paleolitikum. Sebab otak manusia pada masa itu sudah mulai berkembang. Sementara berdasarkan faktor eksternal, kondisi alam masa Mesolitikum jauh lebih stabil dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jelas banget ya teman-teman untuk soal ini. Yuk kita ke topik terakhir, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda bukannya tanpa perlawanan. Hal tersebut terlihat dari kritik yang disampaikan Ernest Dowes-Dekker yang berisi A. Politik etis hanya merupakan perluasan bentuk dari komersialisasi politik ekonomi liberal yang dilaksanakan sebelumnya. B. Tuntutan yang harusnya mendapat perlakuan tidak hanya pribumi, tetapi untuk semua penduduk Hindia Belanda. C. Praktek politik etis masih menunjukkan diskriminasi seperti yang terlihat dalam bidang edukasi. D. Anggapan bahwa politik etis hanya menguntungkan pihak swasta Belanda dalam mendapatkan tenaga terampil yang murah. E. Pelaksanaan politik etis yang tidak menyeluruh di segala bidang dan tidak sesuai dengan penderitaan rakyat pribumi selama pendudukan Belanda. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Jawaban yang paling tepat? Yoi, betul banget yang B. Tuntutan yang harusnya mendapat perlakuan tidak hanya pribumi tetapi semua penduduk Hindia Belanda. Pembahasannya, pelaksanaan politik etis dirasa kurang tepat dan menyeluruh menurut Ernest Dowes-Dekker. Karena beberapa program yang terdapat dalam kebijakan tersebut hanya ditunjukkan untuk kaum pribumi, sedangkan untuk orang-orang campuran atau Indo terabaikan. Contohnya dalam pendidikan, kaum campuran tidak dapat menikmati beberapa jenjang pendidikan dan mengharuskan ke luar negeri jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.